魂冲击，虚魂术，就试试不普通的符文之力。无妨，我来解救他们。久违了，一种基础的亡灵魔法，只是这。 Di episode sebelumnya Huo Yuhao menemui Putri Su Jiujiu untuk memberikan informasi mengenai aliansi kerajaan Sun Moon bersama Sekte Roh Jahat. Yuhao juga mengatakan kalau Long Xiaoyao yang merupakan Douluo Naga Suci ke-8 bekerja di bawah Sekte Roh Jahat. Aliansi ini akan menjadi ancaman terbesar bagi Kekaisaran Star Luo. Yuhao juga melakukan negosiasi bersama Su Jiujiu mengenai penjualan alat jiwa ciptaan Sekte Tang. Lanjut cerita, keesokan harinya Zhang Lexuan dan Wang Qiwer mengunjungi Bei Bei dan yang lainnya. Zhang Lexuan bertanya mengatakan, kenapa kalian ditempatkan di tempat seperti ini? Apakah Kekaisaran Sun Moon tidak menyadari bahwa kalian adalah juara dari turnamen sebelumnya? Su Sanxi berbicara mengatakan, tidak masalah apakah mereka tahu atau tidak, bahkan jika mereka tahu, apa yang bisa kita lakukan jika mereka berpura-pura tidak melakukannya? Wajah Zhang Lexuan segera berubah ketika dia menatap Bei Bei yang berbaring di tempat tidur. Zhang Lexuan berjalan mendekati Bei Bei dan bertanya apa yang terjadi pada Bei Bei. Bei Bei memaksa tersenyum dan berkata, tenanglah, aku baik-baik saja. Zhang Lexuan mengamati tubuh Bei Bei dengan ekspresi serius di wajahnya. Sesaat kemudian dia bergumam mengatakan, organ-organmu hampir berada di posisi yang berbeda dan kamu telah terkena kekuatan jiwa yang kuat dan aneh. Apakah kamu bertemu Tuan Jiwa Jahat? Bei Bei mengangguk sembari mengatakan, aku baru saja akan mencari kalian. Masalah ini harus dilaporkan ke Akademi secepat mungkin sehingga Akademi dapat membuat persiapan yang diperlukan. Bei Bei segera menceritakan peristiwa di hari sebelumnya secara rinci. Dia juga memberitahukan keberadaan Scorpion Tiger Douluo. Namun anggota Sekte Tang lainnya sedikit terkejut karena Bei Bei tidak menyebutkan Tang Ya. Bei Bei hanya berbicara tentang bagaimana dia merasakan ada sesuatu yang salah tentang seorang guru jiwa yang dia temui dan bagaimana ia terluka. Zhang Lexuan berbicara dengan ekspresi serius mengatakan, ini sangat penting, saya akan melaporkan masalah ini kembali ke Akademi. Qiwer, ayo pergi. Wang Qiwer tidak mengatakan apa-apa saat dia mengikuti Zhang Lexuan dan meninggalkan ruangan. Setelah kepergian Zhang Lexuan, Bei Bei bertanya kepada Yuhao apakah dia memiliki rencana untuk kompetisi. Huo Yuhao menjawab mengatakan, saya memiliki beberapa ide. Kompetisi kali ini akan memiliki 167 tim yang berpartisipasi. Jika kita bertemu sekte yang tangguh, kita akan dihadapkan dengan tantangan yang cukup besar. Oleh karena itu kita harus menyembunyikan kemampuan kita sebanyak mungkin selama putaran eliminasi. Bei Bei bertanya mengapa mereka harus menyembunyikan kemampuannya. Huo Yuhao menjawab mengatakan, kita harus menyembunyikan kemampuan kita sebanyak mungkin asalkan kita bisa menang di babak yang sama. Penampilan kita sangat berbeda dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu dan ada begitu banyak sekte dalam kompetisi ini, jadi tidak akan banyak yang mengenali dan tahu tentang kami. Kita dapat sedikit merias wajah untuk sedikit mengubah penampilan kita sehingga orang-orang yang mungkin mengenali kita dari turnamen sebelumnya tidak akan lagi mengenali kita. Bei Bei berbicara mengatakan, itu ide yang bagus. Orang-orang yang memiliki kesan dari turnamen sebelumnya adalah anggota tim cadangan yang telah menjadi anggota tim utama di musim ini. Semua orang menjadi sangat berbeda setelah 5 tahun dan setelah kita membuat beberapa penyesuaian dan fakta bahwa kita mewakili Sekte Tang, akan sangat efektif dalam menyembunyikan kemampuan dan identitas kita. Diskusi mereka tentang taktik pertempuran berlanjut selama lebih dari 2 jam dan disimpulkan agar Bei Bei bisa beristirahat. Huo Yuhao dan kawan-kawan melakukan beberapa persiapan pada hari berikutnya. Keesokan harinya aturan kompetisi akhirnya diumumkan. Setiap tim yang berpartisipasi menerima beberapa instruksi dari komite organisasi. Huo Yuhao mengerutkan keningnya ketika dia menerima instruksi. Peraturannya memang berbeda seperti yang dikatakan Penatua Suan. Perubahan aturan kompetisi pasti akan mengubah bagaimana kompetisi akan berjalan. Sementara Huo Yuhao membaca aturan kompetisi, Su Jiujiu datang menemuinya. Su Jiujiu mengambil napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan emosi yang bergolak di dalam hatinya. Dia menatap Huo Yuhao sembari mengatakan, Huo Yuhao, aku yakin kamu tahu kenapa aku di sini.
Huo Yuhao mengangguk dan berbicara dengan nada dingin mengatakan, Anda seharusnya berada di sini karena aturan baru kompetisi, Kekaisaran Sun Moon terlalu keterlaluan, mereka tidak menetapkan batas ketinggian untuk kompetisi, ini adalah aturan yang hampir dibuat khusus untuk memberi manfaat bagi insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon. Su Jiu bertanya apa yang harus mereka lakukan, Huo Yuhao menjawab mengatakan, kita harus secara kolektif memprotesnya. Su Jiu mendengus dan berkata, apakah menurutmu itu akan berhasil? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, kita masih harus mencoba, setidaknya kita harus memberi mereka beberapa tekanan sehingga mereka tidak akan menambahkan apapun setelahnya. Su Jiu memiringkan kepalanya dan berkata, kita akan membahas ini nanti, kami telah bereksperimen dan menguji coba meriam panah ilahi Zuge dan botol susu yang telah kamu berikan kepada kami, apakah kamu bisa memberi kami diskon jika kami membelinya dalam jumlah besar? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir itu tidak mungkin. Putri Jiu menaikkan nada suaranya sembari mengatakan, apakah kau tahu berapa banyak yang akan kami beli? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak yang ingin Anda beli, yang saya tahu adalah Sekte Tang tidak dapat memproduksi terlalu banyak dikarenakan saat ini Departemen Pembuatan Alat Jiwa kami sedang mengalami ekspansi kedua, oleh karena itu kami sangat terbatas dalam memproduksi. Selain itu meskipun saya merasa sedikit malu untuk mengatakan ini, saya punya berita lain untuk Anda, saya baru saja menerima berita dari Sekte Tang bahwa harga produk kami mungkin meningkat sekitar 30% karena kelangkaan sumber daya dan kekurangan bahan. Su Jiu mengertakkan giginya dan berkata, ini bahkan belum 2 hari, dan kamu sudah mempermainkanku. Huo Yuhao menghela nafas sembari mengatakan, Tuan Putri, maafkan saya juga tidak ingin ini terjadi tapi kalian juga tahu bahwa Kekaisaran Sun Moon telah memonopoli 70% dari logam langka di benua dan mereka telah melarang mengekspornya. Sekte Tang baru saja dibangun kembali jadi bagaimana kami dapat memiliki saluran untuk membeli sumber daya dan material dalam jumlah besar, untungnya kota Shrek berkembang dan cukup kaya, kalau tidak, kami mungkin bahkan tidak dapat menjamin pengiriman dan pasokan barang-barang kami, kurangnya sumber daya dan bahan pasti akan mempengaruhi harga, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Su Jiu berbicara dengan marah mengatakan, cukup dengan omong kosong itu, beberapa dari kalian membuat keputusan dalam Sekte Tang, selain itu apakah kalian berani mengklaim bahwa Sekte Tang tidak berhubungan dengan Akademi Shrek, bagaimana kalian bisa kekurangan bahan dan sumber daya dengan adanya Akademi Shrek yang mengarahkan sumber daya dari kota Shrek, selain itu yang kalian butuhkan untuk membuat meriam silang surgawi Zuge adalah beberapa baja yang relatif tinggi. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, karena itu masalahnya, maka Anda dapat mengetahui berapa banyak pelanggan yang kami miliki saat ini, baik Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling sama-sama mitra bisnis penting bagi kami. Anda benar, bagian luar meriam ilahi Zuge kami hanya membutuhkan baja keras, tetapi bagaimana dengan susunan-susunannya, bisakah kita benar-benar membuat susunan formasi ini tanpa logam langka? Su Jiu tertawa dingin dan berkata, kita tidak bisa membongkar susunan formasi meriam ilahi busur Zuge, itu akan meledak jika kami melakukannya, sehingga kamu dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan. Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, Tuan Putri, jika Anda terus bernegosiasi dengan saya dengan sikap menolak seperti ini, tidak perlu bagi kita untuk melanjutkan negosiasi ini. Jika kita ingin menjadi mitra, kita harus membangun kemitraan ini berdasarkan rasa saling percaya dan manfaat sebagai dasar. Tepat ketika Huo Yuhao berbicara, suara ketukan pintu terdengar, Wang Donger berjalan dan membuka pintu, terlihat ada 2 gadis cantik dan seorang pria paruh baya berdiri di depan pintu kamar Huo Yuhao. Salah satu gadis itu bernama Mu Sue dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mu Sue berbicara mengatakan, bisakah kita masuk ke dalam? Apakah Huo Yuhao ada? Kami sudah melakukan percobaan dan uji lapangan dengan item yang dia berikan kepada kami. Kami di sini hari ini untuk berbicara tentang menjadi mitra bisnis. Wang Donger segera mempersilahkan mereka masuk. Ketika mereka memasuki ruangan, mata Su Jiu menatap gadis di belakang Mu Sue yang bernama Weina. Weina sedikit terkejut ketika melihat Su Jiu. Weina berbicara mengatakan, Su Jiu, kenapa kamu ada di sini?
Wei Yina dan Mu Sue adalah bagian dari Kekaisaran Jiwa Surgawi yang telah bertemu Huo Yuhao dan Wang Donger ketika mereka berada di dalam hutan besar Stardoll, sementara pria parubaya yang menemani mereka saat ini adalah Mo Feiyun. Huo Yuhao membalik kursi rodanya dan memberi salam kepada Mo Feiyun. Mo Feiyun heran ketika dia melihat kondisi Huo Yuhao saat ini. Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Saya mengalami kecelakaan, saat ini saya hanya bisa menggerakkan lengan saya." Mu Sue dan Wei Yina juga tertegun sejenak ketika dia melihat Huo Yuhao duduk di kursi roda. Mu Sue bertanya mengatakan, "Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu bisa seperti ini?" Huo Yuhao tertawa mengatakan, "Mungkin ini adalah hukumanku karena telah melanggar wilayah udara ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi." Huo Yuhao memandang Su Jiujiu dan berkata, "Apakah kamu tidak akan kembali untuk memikirkan hal ini Tuan Putri? Aku tidak akan mengantarmu keluar." Su Jiujiu menatap tajam ke arah Yuhao dan mendengus dingin sembari mengatakan, "Aku belum melihat Wei Yina dalam waktu yang lama, aku akan menemaninya sebentar lagi." Wei Yina melangkah maju dengan senyum di wajahnya dan tiba di depan Huo Yuhao. Wei Yina berbicara mengatakan, "Yuhao, bisakah kita membahas ini secara pribadi? Jika kamu tidak keberatan, aku akan mendorongmu ke kamarku, saya akan membawamu kembali setelah kita bernegosiasi." Putri Jiujiu dan Mu Sue segera berseru dan menolak keinginan Wei Yina, sementara itu Wang Donger hanya bisa tersenyum tipis. Su Jiujiu mendengus dan berkata, "Tidak bisakah kalian melihat bahwa kita sedang membahas bisnis resmi? Saya harus memiliki prioritas karena saya yang datang ke sini terlebih dahulu." Mu Sue meliriknya dan berkata, "Jika saya tidak salah, kamu baru saja akan pergi ketika kami tiba, ini berarti negosiasi kalian sudah selesai dan sekarang giliran kami." Kedua gadis itu saling menatap satu sama lain dan percikan api yang intens tampak beterbangan. Wei Yina melirik Huo Yuhao dengan agak meminta maaf. Setelah itu dia berbalik ke arah Su Jiujiu. Su Jiujiu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Huo Yuhao dan berkata, "Katakan padaku, apa yang akan kita lakukan?" Huo Yuhao memandangi kedua belah pihak. Setelah berpikir sejenak, Yuhao berbicara mengatakan, "Karena kedua pihak ada di sini, kami akan melakukan diskusi terbuka. Kalian berdua adalah klien Sekte Tang dan kami akan melakukan yang terbaik untuk bersikap adil." Sementara Yuhao berbicara, Su Jiujiu tiba-tiba menyela perkataan Huo Yuhao. Su Jiujiu berbicara mengatakan, "Huo Yuhao, mari kita ikuti harga yang kita sepakati sebelumnya, namun kami harus menjadi prioritas. Saya juga tidak akan menawar lagi, namun harganya terlalu besar, oleh karena itu saya menawarkan untuk melakukan pertukaran dengan beberapa logam langka dengan nilai yang sama." Mata Huo Yuhao cerah, baginya logam langka lebih baik daripada uang. Lebih dari 70% logam langka di benua Douluo telah diambil oleh Kekaisaran Sun Moon dan disimpan untuk penggunaan potensial dalam perang. Bahkan Aula Kebajikan harus meminta persetujuan dari keluarga kekaisaran dan militer jika mereka ingin menggunakan beberapa logam langka untuk penelitian mereka. Jika kerajaan Star Luo akan menukar berapa logam langka yang mereka miliki untuk ditukar dengan meriam ilahi busur Zuge, itu tidak diragukan lagi akan bermanfaat bagi pengembangan aula alat jiwa Sekte Tang di masa depan. Wei Yina dengan lembut berkomentar, dia tidak setuju jika Kekaisaran Star Luo yang akan dijadikan prioritas. Su Jiujiu berbicara mengatakan, "Wei Yina, aku tidak akan menyembunyikannya darimu karena kita semua di sini karena suatu alasan. Kami berada di bawah tekanan besar dari Kekaisaran Sun Moon. Ini menyangkut kelangsungan hidup Kekaisaran. Meskipun kita memiliki hubungan yang baik, namun ada beberapa hal yang tidak bisa saya berikan kepadamu." Wei Yina mengangguk dengan lembut dan berkata, "Aku mengerti, Huo Yuhao, Kekaisaran Jiwa Surgawi bersedia meningkatkan tawaran kami sebesar 10%, namun saya ingin posisi prioritas jatuh kepada Kekaisaran Jiwa Surgawi." Su Jiujiu juga tertegun sejenak, setelah itu dia tampak muram sembari mengatakan, "Wei Yina, kamu sangat pandai menyembunyikan diri." Wei Yina tersenyum dan berkata, "Sister Jiujiu, kamu benar, ada beberapa hal yang tidak bisa saya bantu jika saya mewakili kerajaan saya hanya berharap ini tidak mempengaruhi hubungan kita." Su Jiujiu mengertakkan giginya, sementara itu Douluo Yimen mendengus dingin menyebabkan suhu di ruangan menurun. Aura yang kuat menyebar dan menekan orang-orang dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mo Feiyun yang berdiri di depan tanpa sadar mundur beberapa langkah dan melepaskan cincin jiwanya.
meskipun Mo Feiyun sudah menjadi Sol Douluo 8 cincin, wajahnya masih berubah serius di bawah tekanan oleh titlet Douluo. Putri Jiu Jiu juga terkejut, saat dia hendak menghentikan Star Cloud Douluo Yimen, aura dingin menyebar dari tubuh Wei Na, suhu di seluruh ruangan menurun secara signifikan dan aura agung melonjak, ekspresi Star Cloud Douluo Yimen berubah dan dengan cepat melindungi Putri Jiu Jiu. Terlihat sosok manusia berjubah biru tua dengan cepat muncul di samping Wei Na membuat semua orang terkejut, bahkan ekspresi Yimen berubah suram, dia tidak menyadari kapan orang ini memasuki ruangan, ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki level yang lebih tinggi daripada Douluo Yimen. Saat Wei Na mengangkat tangan kanannya, aura orang itu juga perlahan ditarik kembali. Wei Na menghela nafas sembari mengatakan, "Sister Jiu Jiu, apakah kita harus melakukan ini? Kita seharusnya tidak menjadi lawan." Su Jiu Jiu juga menghela nafas dan berkata, "Kami ceroboh, saya minta maaf, baiklah, saya akan ikuti kenaikan penawaranmu, kami juga akan menambahkan 10% tawaran kami." Huo Yuhao tiba-tiba berbicara mengatakan, "Saya tidak berharap kalian menaikkan harga, Sekte Tang saya membutuhkan uang dan sumber daya untuk tumbuh, kami bukan milik kekaisaran manapun dan kami tidak ingin nyawa hilang karena perang, kami juga bagian dari benua dan kita memiliki musuh yang sama, saya berharap bahwa sekte kami dapat membantu kerajaan Star Luo, kekaisaran jiwa surgawi dan kekaisaran Dowling serta tidak menyebabkan keretakan di antara kalian, itu sebabnya kami tidak akan menaikkan harga alat jiwa kami untuk meningkatkan beban pada kerajaan manapun." Huo Yuhao mengalihkan perhatiannya ke Su Jiu Jiu dan lanjut mengatakan, "Putri Jiu Jiu, aku sangat menyesal bahwa kalian berdua bertemu, aku benar-benar tidak tahu Putri Wei Na akan datang kemari, ini benar-benar hanya kebetulan, namun karena kalian berdua ada di sini, izinkan saya untuk mengatakan bahwa bersaing hanya akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Mari kita lakukan dengan cara menggunakan koin emas dan paduan jiwa apapun yang Anda miliki untuk menukarnya dengan busur Zuge, dengan sumber daya yang memadai, produksi kami dapat meningkat, saya berjanji akan memasok 10 set busur Zuge dan botol susu setiap bulan, jumlah ini akan meningkat sebulan sekali untuk memenuhi permintaan kalian, saya akan memberikan prioritas kepada kedua kekaisaran." Musue mengerutkan alisnya dan berkata, "10 set? Bukankah itu terlalu sedikit? Mengapa kamu tidak menetapkan harga yang kamu inginkan dan kami akan mencoba untuk memenuhi harga yang kamu inginkan untuk kedua alat jiwa ini?" Huo Yuhao berpikir sejenak, sesaat kemudian dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, ini melibatkan rahasia Sekte Tang, kami pasti tidak bisa menjual teknik kami, 10 set adalah perkiraan konservatif, dari apa yang saya tahu, masing-masing divisi rekayasa jiwa kekaisaran Sun Moon dilengkapi dengan sekitar 100 meriam jarak jauh kelas 4, dan kurang dari 10 meriam kelas 6, meskipun saya tidak begitu yakin, saya percaya tidak ada lebih dari 10 divisi seperti itu, ini juga berarti bahwa hanya perlu 1 tahun bagi kerajaan kalian untuk membangun pertahanan yang cukup kuat mengingat tingkat pasokan kami saat ini." Su Jiu Jiu mendengus dan berkata, "Bagaimana bisa begitu sederhana? Kekaisaran Sun Moon bukan hanya tentang beberapa divisi rekayasa jiwa." Huo Yuhao menjawab mengatakan, "Baiklah, saya benar-benar tidak yakin seberapa kuat mereka, namun apa yang kalian pikirkan tentang solusi saya, ini adalah solusi terbaik yang dapat saya temukan untuk saat ini." Su Jiu Jiu menatap Wei Na, setelah merenung sebentar, kedua putri menganggukkan kepala mereka tanpa ragu. Huo Yuhao juga mengungkapkan senyum di wajahnya ketika kedua tuan putri ini setuju. Su Jiu Jiu mengatakan, "Kalau begitu, mari kita menandatangani kontrak."